Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang uji kualitas air yang telah kami lakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2022. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama Nurjana nomor absen 20, Nurjana Ashari nomor absen 21, saya Rizka Ardianti Syafi'i nomor absen 28, dan Wela Sukmasari nomor absen 32. Baiklah, yang pertama adalah rumusan masalah dari praktikum ini, yaitu yang pertama, bagaimana kualitas air sungai yang aman bagi lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, apakah kualitas air sungai yang telah diuji tersebut aman bagi lingkungan sekitar atau tidak. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kualitas air yang aman bagi lingkungan sekitar dan juga mengetahui kelayakan air sungai yang telah diuji bagi lingkungan sekitarnya. Pada slide berikutnya akan dijelaskan tentang dasar teori yang akan dijelaskan oleh teman saya Wela Sukmasari nomor absen 32. Selanjutnya adalah dasar teori. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status kualitas air. Definisi kualitas mutu air sendiri adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan cara membandingkan dengan baku mutu air. Parameter kualitas air yang akan diperiksa meliputi parameter bau, warna, temperatur, kekeruhan, organisme air, dan pH air. Pada baku mutu air yang baik seharusnya air tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Selain itu, pH air sungai normalnya berkisar antara 4 sampai 9. Nilai pH menjadi faktor yang penting dalam perairan karena nilai pH pada air akan menentukan sifat air menjadi bersifat asam atau basah yang akan mempengaruhi kehidupan biologi di dalam air. Suhu air sangat berpengaruh terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam air. Jika suhu tinggi, air akan lebih cepat jenuh dengan oksigen dibanding dengan suhu rendah. Suhu dapat mempengaruhi aktivitas penting ikan seperti pernapasan, pertumbuhan, dan reproduksi. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam analisa kualitas air yaitu botol kaca, tali, ranting, tongkat, pH meter, termometer, larutan HNO3, dan sampel air sungai yang diambil di seberang jalan SMKN 1 Pasuruan. Pertama-tama kami melakukan preparasi sampel dengan cara dibuat area pengambilan sampel dengan tali rafia yang diikat dengan ranting sebanyak 4 buah, lalu ditancapkan pada area yang telah dipilih hingga membentuk persegi 4. Kemudian ditunggu hingga pasir atau lumpur yang mengapung ke atas permukaan sungai hingga kembali mengendap dan dilakukan pengujian. Untuk pengujian kualitas air, langkah pertama yang dilakukan adalah dimasukkan tongkat atau ranting pohon ke dalam air sungai hingga ujungnya tidak terlihat untuk mengukur kekeruhan air. Lalu dimasukkan termometer ke dalam air sungai untuk mengetahui suhu air sungai. Selanjutnya diambil sejumlah sampel ke dalam botol kaca dan diuji tingkat keasamannya dengan pH meter. Lalu diambil lagi sejumlah sampel dan dimasukkan ke dalam botol kaca, ditambahkan 3 tetes HNO3 ke dalam botol kaca. Pada slide berikut ini dapat dilihat dokumentasi yang kami dapatkan pada saat melakukan uji kualitas air di seberang SMK Negeri 1 Pasuruan pada 2 Februari kemarin. Video ini memperlihatkan pengujian kekeruhan. Pada video ini dapat dilihat tongkat yang kami gunakan untuk menguji kekeruhan tidak ditancapkan ke dalam dasar sungai, melainkan hanya dicelupkan ke dalam air sungai tersebut hingga ujung dari tongkat tersebut tidak terlihat oleh mata. Kekeruhan dapat digunakan untuk memantau kualitas air sumber yang biasanya berasal dari air tanah, air sungai, atau air pegunungan. Perubahan cepat dalam kekeruhan mengindikasikan terjadinya polusi pada air.
sungai tersebut. Pada slide berikutnya dapat kita lihat dokumentasi pada saat dilakukan pengukuran suhu pada air sungai. Pada air sungai ini didapatkan suhu yang relatif normal untuk standar temperatur air sungai pada umumnya. Pada slide berikutnya dapat kita lihat dokumentasi pada saat dilakukan pengukuran suhu. Pada slide ini dapat kita lihat proses kerja pada saat pengambilan sampel pada air sungai di seberang SMK Negeri 1 Pasuruan. Lalu pada slide ini dapat kita lihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data pengamatan. Yang pertama ada suhu. Suhu dari sampel air sungai yaitu 24 derajat Celcius. Dan untuk pH-nya sendiri yaitu 8,3. Karena pH-nya ini basah, maka ditambahkan HNO3 sebanyak 3 tetes dan dihomogenkan sehingga diperoleh pH 4,1. Kemudian warna dari sampel air sungai ini adalah bening kekuningan dengan bau agak amis dan kekeruhannya adalah 23,2 cm. Dan untuk tempatnya sendiri tidak ada organisme air. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil dan pembahasan. Pada praktikum yang kami telah lakukan, diperoleh beberapa hasil. Yang pertama adalah suhu. Suhu dari air sungai yang berada di seberang SMK Negeri 1 Pasuruan sebesar 24 derajat Celcius. Suhu ini relatif normal untuk standar temperatur air sungai pada umumnya. Dan yang kedua adalah pengujian pH. pH yang kali ini didapatkan pada sampel air sungai yang ada di seberang SMK Negeri 1 Pasuruan adalah 8,3. pH 8,3 ini masih terbilang aman bagi lingkungan karena seperti yang telah dibahas pada dasar teori bahwa pH air sungai normalnya berkisar antara 4-9. Dan untuk warna pada air sungai ini tidak memenuhi standar air bersih karena warnanya yang tidak jernih atau keruh. Tingkat kekurangan air sungai di seberang SMK Negeri 1 Pasuruan ini setinggi 23,2 cm. Untuk tingkat kekurangan ini tidak terlalu buruk untuk organisme air, namun pada area kerja yang kami pilih tidak terlihat adanya organisme air lain. Hal ini dimungkinkan karena organisme air seperti ikan dan semacamnya pergi menjauhi area kerja karena terlihat adanya pergerakan air yang disebabkan oleh proses kerja yang kami lakukan pada waktu itu. Saya Nurjana, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa air sungai di seberang SMKN Negeri 1 Pasuruan tidak terlalu buruk bagi organisme air maupun bagi lingkungan sekitarnya. Namun air sungai di seberang SMKN Negeri 1 tidak disarankan untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari seperti bahan konsumsi yaitu air minum dan juga untuk mandi. Hal ini dikarenakan air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari memiliki ciri-ciri awal yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada air bersih yang sehat tidak terdapat kontaminan mikroba maupun senyawa kimia. Ciri-ciri tersebut tidak terdapat pada air sungai di seberang SMKN 1 Pasuruan, sehingga dapat disimpulkan bahwa air sungai ini bukan air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian dari praktikum yang kami lakukan, kita menggunakan sumber referensi sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak baik dan penjelasan yang kurang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.